Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tampaknya mulai menyiapkan langkah besar untuk masa depan kekuasaan di negaranya. Sorotan kini tertuju pada sang putri Kim Joo-e yang disebut-sebut sedang diposisikan sebagai calon penerus. Adapun situasi ini diungkap oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS kepada anggota parlemen pekan lalu. Menurut mereka, makin sering munculnya Kim Joo-e dalam berbagai acara penting negara bukan sekadar simbolis. Ada indikasi kuat bahwa ia sudah mulai terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Bahkan laporan intelijen itu menyebut posisi Kim Joo-e saat ini diperlakukan sebagai pemimpin tertinggi kedua secara de facto. Artinya meski belum ada pengumuman resmi soal suksesi, tanda-tanda ke arah sana semakin jelas terlihat. Momennya sangat penting lantaran Korea Utara sedang mempersiapkan konferensi politik terbesarnya akhir bulan Februari ini, di mana Kim Jong-un diperkirakan akan menetapkan tujuan utama dan memperketat cengkramannya. Kemunculan Kim Joo-e di panggung publik bukan hal yang tiba-tiba. Ia pertama kali terlihat mendampingi ayahnya saat uji coba rudal jarak jauh pada November 2022. Sejak momen itu kehadirannya makin sering, mulai dari inspeksi senjata, parade militer hingga kunjungan ke berbagai pabrik strategis Korea Utara. Puncaknya pada September tahun lalu ketika Kim Joo-e ikut perjalanan ke Beijing untuk bertemu Presiden China Xi Jinping di sela acara peringatan Perang Dunia Kedua. Kehadiran seorang anak yang masih sangat muda di forum diplomasi tingkat tinggi tentu bukan kebetulan. Banyak pengamat menilai ini bagian dari upaya membangun citra dan legitimasi sejak dini. Sebelumnya, para pejabat di Seoul sempat meragukan kemungkinan seorang perempuan bisa memimpin Korea Utara mengingat sistem politiknya yang sangat konservatif dan didominasi laki-laki. Namun, frekuensi kemunculan Kim Joo-e yang terus meningkat perlahan mengubah pandangan tersebut. Bahkan menurut NIS, membawa Kim Joo-e ke Cina kemungkinan merupakan langkah strategis Kim Jong-un untuk membangun narasi suksesi kekuasaan kepada dunia internasional, seolah memberi pesan bahwa generasi penerus sudah mulai diperkenalkan. Di Korea Utara, masyarakat sejak lama didoktrin bahwa keluarga Kim berasal dari garis keturunan yang dianggap suci. Narasi ini menanamkan keyakinan bahwa hanya keluarga tersebut yang berhak memimpin negara. Karena itu, ketika Kim Joo-e mulai sering muncul di depan publik sejak usia muda, banyak analis melihatnya bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari strategi besar untuk memantapkan posisinya jauh sebelum benar-benar memegang kekuasaan. Meski begitu, belum ada tanda bahwa proses suksesi akan terjadi dalam waktu dekat. Kondisi kesehatan Kim Jong-un yang sempat dirumorkan memburuk pun sudah dibantah sebelumnya, sehingga spekulasi pergantian kekuasaan masih sebatas analisis para pengamat. Di sisi lain, ada juga pandangan berbeda. Sebagian pihak menilai kemunculan Kim Joo-e justru menjadi cara Kim Jong-un membangun citra personal sebagai sosok ayah yang penyayang dan dekat dengan keluarga. Di tengah masyarakat Korea Utara yang sangat patriarki, gambaran pemimpin yang hangat terhadap anaknya bisa menjadi alat propaganda yang kuat untuk memperkuat legitimasi di mata rakyat. Lantas, jika benar nanti Kim Jong-e yang memimpin Korea Utara selanjutnya, ini bisa menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam dinasti kekuasaan Korea Utara, seorang perempuan berpotensi menjadi pemimpin tertinggi negara tersebut.